Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sebuah ide yang jujur aja kedengarannya agak aneh, bahkan mungkin radikal banget, soal kehidupan Kristen. Dan kita akan melihatnya lewat kacamata seorang tokoh yang luar biasa, Watchman Nee. Udah siap? Oke, yuk kita langsung mulai aja. Gini deh, kita semua pasti pengen kan punya kehidupan Kristen yang berhasil, ya? Kita pengen bertumbuh, jadi orang yang lebih baik, lihat ada buahnya gitu dari iman kita. Dan itu keinginan yang sangat wajar kok, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi, coba deh pikirin ini. Gimana kalau kemenangan yang sesungguhnya itu justru nggak ditemuin di pencapaian-pencapaian kita, tapi di tempat yang paling kita nggak sangka? Gimana kalau jalan menuju kehidupan yang sejati itu bukan soal memperbaiki diri, tapi diganti total? Nah ini nih pertanyaan besar yang bakal kita gali bareng-bareng. Oke, kita mulai dulu dari pertentangan utamanya ya. Jadi di satu sisi, ada iman yang diinginkan oleh dunia zaman sekarang. Dan di sisi lain, ada iman yang sejati, yang ternyata prosesnya itu jauh berbeda. Nah, lihat deh perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Yang kita inginkan itu seringkali kayak iman instan. Hasilnya cepat, kesuksesannya kelihatan, bisa dipamerin, populer. Doa hari ini besok terkabul. Tapi, apa yang sering kita temukan dalam perjalanan iman yang sejati, justru proses yang bertahap. Kadang lambat, penyangkalan diri, di saat nggak ada satu orang pun yang lihat. Kesetiaan pada hal-hal kecil yang nggak akan pernah masuk berita. Ini benar-benar dua dunia yang berbeda. Nah, yang bakal jadi pemandu kita dalam pembahasan ini adalah seorang pria bernama Watchman Nee. Kenapa? Karena hidupnya itu ilustrasi yang sempurna banget dari kontras yang baru aja kita lihat tadi. Jadi, siapa sih dia? Watchman Nee ini seorang pengajar Alkitab yang dampaknya luar biasa di Tiongkok. Bukunya yang judulnya The Normal Christian Life itu udah jadi buku klasik. Tulisan-tulisannya udah menolong jutaan orang di seluruh dunia. Belum lagi, dia juga memimpin gerakan gereja rumah yang masif. Kalau dilihat dari luar, ya ini definisi sukses dalam pelayanan kan? Tapi, disinilah ceritanya jadi berbalik. Pria yang sama dengan semua pencapaian itu ternyata menghabiskan lebih dari 20 tahun sisa hidupnya di dalam sunyinya sel penjara. Dan justru di sanalah, saat semuanya seolah-olah direnggut darinya, pesan intinya itu malah jadi makin jelas dan makin kuat. Sekarang, kita masuk ke jantung pemikiran Watchman Nee, dan ini idenya cukup menantang. Idenya adalah, tujuan hidup kita sebagai orang Kristen itu bukan memperbaiki diri, tapi kematian diri. Kedengarannya ekstrim ya? Ayat inilah Galatia 2 ayat 20 yang jadi fondasi dari semuanya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Coba diperhatikan baik-baik. Ayatnya nggak bilang aku yang sudah diperbaiki, tapi bukan lagi aku. Itu beda banget. Terus, apa artinya menyalibkan diri ini secara praktis? Gampangnya gini, ini adalah tindakan radikal untuk berhenti mencoba memperbaiki diri kita yang lama. Ini bukan soal renovasi, tapi soal serah terima kunci sepenuhnya. Kita nggak lagi coba-coba moles mobil tua yang udah sering mogok. Sebaliknya, kita anggap mobil tua itu dengan semua ego, ambisi, dan kelemahannya udah mati, udah dikubur bareng Kristus. Dan kita menerima mobil yang baru, yaitu hidup Kristus sendiri di dalam kita. Nah ini membawa kita ke pertanyaan yang mungkin agak menusuk ya. Selama ini, kita lebih sibuk memoles atau kita bersedia untuk menyalibkan. Memoles itu artinya kita berusaha mati-matian jadi versi Kristen yang lebih baik dari diri kita yang lama. Sementara menyalibkan itu artinya kita angkat tangan, mengakui kita nggak bisa, dan bilang, Tuhan bukan kekuatanku, tapi hidupmu saja yang bekerja lewat aku. Pilihan di antara keduanya itu menentukan segalanya. Oke, jadi kalau kuncinya adalah kematian diri, terus gimana dong kita bisa mengalami kemenangan? Nah, jawabannya ada di sebuah pergeseran total, dari perjuangan pribadi ke penyerahan diri. Prosesnya itu kira-kira kayak gini. Kita semua pasti pernah kan, di langkah 1, berjuang ngalahin dosa pakai kekuatan sendiri. Kita janji, oke, besok nggak bakal marah-marah lagi. Gagal. Ngerasa bersalah, terus janji lagi lebih kencang. Capek banget kan? Kayak lari di treadmill rohani. Nah, langkah kedua itu momen pencerahan dari Roma 6 ayat 6. Kita sadar kalau diri kita yang lama, yang suka gagal itu, ternyata sudah disalibkan bareng Kristus. Ini bukan sesuatu yang harus kita lakukan, tapi sebuah fakta yang harus kita percayai. Dari situ, kita bisa masuk ke langkah 3. Berhenti berjuang dan mulai beristirahat. Kemenangan bukan lagi tujuan yang kita kejar, tapi sumber tempat kita hidup. Kita nggak lagi berjuang untuk menang, tapi hidup dari kemenangan Kristus yang sudah selesai.
Dan konsep penyerahan diri ini nggak cuma buat pribadi loh. Buat Nisha, gereja itu bukan panggung buat bintang-bintang individu bersinar, tapi sebuah tubuh di mana setiap anggota saling melayani dan Kristus jadi satu-satunya kepala. Ini soal menyerahkan ego rohani kita juga. Sekarang kita balik lagi ke kisah hidup nih. Semua teori radikalnya ini diuji habis-habisan di tempat yang paling berat, penjara. Disinilah pesannya bukan lagi sekedar tulisan, tapi jadi kesaksian hidupnya. Coba bayangkan sejenak. Di dalam penjara, semua hal yang mendefinisikan siapa dirinya di mata dunia itu diambil. Satu persatu, habis. Pelayanannya hilang. Kemampuannya menulis hilang. Jemaat yang dia cintai hilang. Kebebasannya, bahkan suaranya untuk berkhotbah, semuanya dicoret. Semua penanda kesuksesan dari luar itu lenyap. Yang tersisa cuma jiwanya di hadapan Tuhan. Dan apa yang dia temukan di tengah kehampaan itu? Apa kesaksiannya dari balik jeruji besi? Cuma sebuah kalimat sederhana yang kekuatannya luar biasa. Kristus cukup bagiku. Jadi saat Kristus jadi satu-satunya yang dia punya, dia baru sadar bahwa Kristus adalah satu-satunya yang dia butuhkan. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan sekaligus tantangan terakhir dari pembahasan kita. Seluruh pesan Watchman Nee yang ditempa dalam penderitaan, semuanya mengerucut pada satu pertanyaan ini. Jadi, inti utamanya begini. Iman yang sejati itu bukan Kristus ditambah kenyamanan, bukan Kristus ditambah pengakuan dari orang lain, dan bukan juga Kristus ditambah kesuksesan. Iman yang sejati dalam bentuknya yang paling murni hanyalah Kristus. Titik. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Pertanyaan yang sama yang dijawab oleh Watchman Nee dengan seluruh hidupnya. Seandainya semua hal lain dalam hidup Anda diambil, pekerjaan, reputasi, kenyamanan, bahkan pelayanan Anda, dan yang tersisa hanyalah Kristus, apakah dia akan cukup bagi Anda?